istiwa di arsy, ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Ya Allah itu istiwa di arsy, ya atas arsy. Bukan berarti itu adalah tempat tinggalnya, bukan. Nggak ada ulama yang mengatakan itu tempat tinggal Tuhan kami, nggak ada. Tapi dia istiwa. Istiwa seperti apa? Ditafwid lah, dikembalikan kepada Allah. Bagaimana peristiwa istiwa itu hanya Allah yang mengetahui. Jadi Allah maujud bila makan, Allah, umat Islam itu tidak perlu dengan makhluknya, tidak perlu tempat. Gitu, Mbak. Jelaskan jawabannya. Tapi kalau saya tanyakan kepada Anda, di mana Bapak sebelum ada surga? Kata Anda sama. Kalau di tempat kami surga itu adalah ciptaan gitu. Oke. Ada lagi yang Anda mau tanyakan? Oh, nggak ada lagi, Bang. Kan tadi aku bilang kan cuma menyampaikan itu aja. Ya itulah, Mbak. Tapi Anda tahu nggak, di kitab Anda Nggak itu fokus aku. banyak yang vulgar gitu. Apa Pak? Di Bible Anda itu kenapa ada kosakata yang vulgar gitu? Ngelak beliau. Vulgar. Ngelak, Mbak. Apa sih? Aduh, ngelak, Mbak. Gelap ya? Aduh, kalau gitu saya turunkan dulu ya, Mbak ya. Kacau. Oke. Malam, Bang. Abang dari Kristen pastinya ya. Profilnya Kristen gitu, tanda salib. Baik, boleh kita berdiskusi. Anda mau bertanya atau mau ditanya, Bang? Sebenarnya tadi tertarik, bukan tertarik sih. Lucu juga sih, ada pertanyaan kemudian dan jawaban dari yang pertama. Ibu siapa tadi, aku lupa tadi, Pak. Ibu Karyana. Bertanya tentang apa namanya? Ibu Karyana. Iya. Oke, baik, Bang. Pak Ustadz. Suaranya kok mantul ya? Itu tentang. Iya, Pak. Suaranya mantul. Kenapa suaranya mantul? Abang pakai handset? Nggak mantul ya, Pak Ustadz? Coba. Bentar. Mantul suaranya, iya. Udah enggak kayaknya. Udah enggak. Oke. Abang mau nanya apa? Kedengaran, Pak Ustadz, suaraku ya? Ada. Kalau saya dengar sih. Oke, baik, Pak Ustadz. Kencangin aja ngomongnya gitu, Bang. Saya tertarik. Oke, baik, terima kasih. Saya tertarik tadi, Pak Ustadz, dengan pertanyaan Pak Ustadz tadi tentang apa namanya, antara Allah dengan surga tadi, Pak Ustadz. Kira-kira menurut Anda duluan mana? Allah dengan surga? Kira-kira menurut Anda duluan mana? Allah dengan surga? Masih mantul, Bang. Antara Allah dan sebenarnya bukan Allah sih, kalau saya kan Katolik nih, Bang, Kristen Katolik nih, Bang. Iya, Bang, masih mantul, Bang, suaranya. Sialan, gimana sih? Kenapa jadi mantul-mantul gitu? Masih. Biasanya kayak gini, Bang, ya, mantul-mantul itu pengalaman saya. Ada aplikasi berjalan di luar di belakang HP Abang gitu. Jadi buang dulu semua aplikasi yang berjalan, habis itu matikan, HP-nya hidupkan lagi gitu. Gitu. Oh iya, baik. Oke. Diturunkan dulu ya, Pak Ustadz. Oke, saya turunkan dulu ya.
Waduh. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Bang. Pakai baju. Bangun, benerin bang. Iya. Nantilah. Oke. Abang ada yang mau disampaikan? Emang? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, mohon maaf Ustaz. Oh. Iya. Mau nanya Ustaz. Aduh bang, ke WhatsApp aja. Ke WhatsApp nanyanya. Nanti kita jawab. Iya. Sampean dulu sekolahnya di Martapura Ustaz. Anunya, mondoknya. Iya. Di Banjar juga. Waktu saya kecil juga di Banjar, ya? Banjar. Oh iya. Mohon maaf Pak Ustaz ya barusan. Gimana sehat Pak? Ada. Alhamdulillah baik. Sehat. Bang, kalau silaturahim, abang punya nomor saya kan? Belum punya Ustaz. Langsung. Coba Nanti saya sematkan nomor saya ya. Kalau teman-teman Muslim mau silaturahim, oke? Syukran. Oke. Ya Pak Ustaz, dilanjut. Oke. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gede banget suaranya ya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Aduh, apa ini? Ayo bang, kasih nubuatan dulu bang. Kasih nubuatan dulu. Halo bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berat. Sakit kepala. Kasih nubuatan yang lain bang. Coba saya mau dengar. Baik saudara-saudara yang bahagia. Lanjut. Jadi teman-temanku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terima kasih sudah stay tune berada terus di roomnya Ustadz Yusuf PI ya. Jadi kita banyak mendengarkan gejala-gejala domba ini ya, ada domba sesat, ada domba terlaknat, ada domba penyesat, dan domba yang kurang obat. Nah, begitu ya saudara. Jadi kalau sahabatku semuanya, memang sekarang Ustadz Yusuf PI merindukan mungkin nubuatan yang dulu pernah hilang. Kita mainkan ya, ya. Jangan panas ya. Harap teman-teman tetap layarnya dengan kencang begitu. Mulailah kalian merekam dan jadikanlah PT. Jadi sahabatku semuanya, nubuatan pada malam hari ini, pasal 87 orang gila butir 1 depresi pula. Ada tertulis di KPR, kisah para rakyat. Kejadian dan kedatangan makhluk halus ngaku Tuhan, bilangan menyesatkan pasal 1 pendustaan butir 2 ada Tuhan dilahirkan. Jadi iya. Dari nenek moyangku pinter pakai stocking mini sampai nenekku menjadi joki motor GP dan sekarang menjadi top player PUBG, tidak ditemukan satu dalil di buku kafir terkini Tuhan menjelma menjadi manusia bayi seperti serial kartun Boboiboy Api. Bahkan sampai gajah bersayap kupu-kupu tidak ada dalil tertulis 3 menjadi 1, dan sampai harimau senyum tersipu malu, kalian sesat dengan ajaran tipu-tipu. Iya. Jadi sahabatku semuanya ya, bahkan isi kumpulan bukumu buat jantungmu kaget. Setelah dibaca, otak kau pun auta gencet. Seperti nenekmu kiper yang terpeleset bergelut dengan kakekmu penari balet.
Bahkan sampai domba bisa berenang seperti lumba-lumba, tidak akan pernah kau temukan konsep 3 menjadi 1 jiwa atau 1 menjadi 3 bagaikan Naruto membelah raga. Bukan Naruto, ya. Kalau tantrum, stres, dan koar-koar, kalian naik sok cerdas dan sok pintar, seperti orang gila mencari ketiak ular, pantas hidupmu di semak-semak belukar. Di sini Komal mumpuni akademis dan terukur, beradablah dengan literasi narasi yang teratur. Kalau ditanya, jangan diam terpakur, seperti si botak, diulus, lihat hantu jatuh tersungkur. Yang engkau aniaya. Iya. Dari yang muda, tua, dan yang hampir mampus, semua mereka ilmu pengetahuannya minus. Bahkan naik Komal, mikrofon suka dihembus-hembus, menyamar terus-menerus seperti iblis mengaku itu. Mending kau jemput, mending kau jemput dan bawa ke sini, ke Komal ini, Paman Ulus. Saat ini banyak kafir berat, banyak kafir penyesat yang dihadapi dari antariksa, kerak bumi sampai laut mati, bahkan sampai Burundi, semua macet berserak dan mati suri. Bahkan kami menunggu kalian sampai hidup kembali. Jadi kalian itu pasti bertanya, kenapa Rom Oten sepi? Karena narasumbernya dongok sudah pasti. Bahkan penontonnya ditahan tak boleh pergi, dikekang tetap stay, kaki di pasung, tangan digari, berat. Dan terakhir sahabatku semua ya, ini terakhir. Jadi edukasi dan pengetahuan dituntut terus, rendah hati, adab dan berhati tulus. Inilah Komal Islam yang keren dan jenius, penuh berkah dan lompatan ikan paus. Tepuk tangan. Bapak baik, Bapak baik. Jadi sahabatku semua, jangan lupa teman-teman, di waktu Ustadz Yusuf live, kalian itu langsung notifikasi, tap-tapnya lebih kencang lagi, Love Orange harga apa, algoritma naik. Karena kemarin saya lihat, roomnya itu kayak terdibatasi gitu loh. Betul. Gitu ya sahabatku semua ya. Jadi sahabatku, izin follow-follow teman-teman. Follow Bang Kaisar ya, Kaisar Juntak ya, follow. Berat saudara-saudara itu. Berat. Jadi untuk kalian sahabatku yang masih ilmu pengetahuannya tidak diolah atau kafir, kita para nabi-nabi agama samawi, firman Tuhan original asli, percaya Tuhan Echad satu sang ilahi, bukan menyembah Tuhan mati dihidupkan lagi. Sabtu Yahudi di hari Sabat, puasa diri dan penuh hikmat. Kafir selalu menentang Taurat, ketampol diam mati di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustazku. Terima kasih teman-teman yang sudah follow. Makasih Bang ya. Pasien selanjutnya. Aduh, Bang. Iya, bagus tuh Bang Kaisar penghilang ngantuk gitu. Ya, penghilang ngantuk gitu. Saya teman-teman kalau di room lain saya suka dengerin dia itu. Aduh. Halo, selamat malam Bang. Malam. Bang Icat dari Kristen. Anda mau bertanya atau mau ditanya? Silakan Bang. Coba bertanya dulu. Baik. Satu aja pertanyaan saya. Di mana perintah Yesus agar Anda menjadi Kristen?
tidak ditulis dalam Alkitab, tapi Yesus berbicara di dalam Alkitab, akulah jalan kebenaran dan hidup. Oke? Bang, kalau tidak ditulis dalam Alkitab, lalu kenapa Anda jadi Kristen? Karena kekristenan itu bukan tentang agama. Tahu? Kita nggak bicara agama. Iya. Tapi kenapa Anda jadi Kristen? Sedangkan Yesus tidak ada memerintahkan jadilah Kristen. Saya pengikut Yesus, bukan Kristen. Saya pengikut Yesus. Oh, bukan Kristen, Anda pengikut Yesus. Oh. Iya, beda ya. Pengikut atau penyembah? Pengikut sekaligus penyembah. Waduh, iya. Pengikut. Kenapa? Apa yang salah? Oke. Apa yang salah? Yusuf. Emangnya ada Yesus memerintahkan Anda sembahlah Dia. Perbuatannya menghidupkan orang mati, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang tuli, buta, bisu. Itu menunjukkan bahwa Dia Tuhan yang layak. Saya katakan Dia layak. Jadi Tuhan Bang, saya. Sekarang saya tanya, sudah, oke. Sebelum Yesus, Yusuf. bentar. Yusuf. Sebelum bentar. Saya tanggapi jawaban Kamu Anda. punya pertanyaan saya tadi. Ini tadi Sebelum ulang-ulang. Sekarang saya baik. bertanya. Saya hanya nggak bertanya lagi. Saya nggak bertanya lagi. Iya. Nggak bertanya lagi, tapi akan saya tanggapi. Saya tanya sekarang. Oke. Saya tanya sekarang. Apa? Yusuf, di dalam Al-Quranmu, mana Nabi Muhammad sembuhkan orang yang tuli bisa mendengar, buta bisa melihat, yang mati bisa bangkit? Coba kasih tahu saya. Ya iya. Mana? Sebelum Yesus membangkitkan orang mati, Nabi Elia sudah membangkitkan orang mati. Kenapa kamu bertanya? Jawab saya. Kan kayak gitu. Jadi kalau membangkitkan orang mati itu bukan ukuran menjadi Tuhan, bukan. Karena Elia sudah lebih dulu membangkitkan orang mati daripada Yesus. Dia nabi. Dia nabi, makanya dia nabi, makanya dia bisa membangkitkan orang mati. Kenapa? Ya makanya artinya bukan tolak ukur jadi bukan jadi tolak ukur menjadi Tuhan itu. Yusuf. Jadi kalau membangkitkan orang mati itu bukan tolak ukur menjadi Tuhan. Kita sepakati dulu. Tidak. Yusuf, dengar. Kamu dengar saya. Kan aneh. Gagal semua katanya karena dia membangkitkan orang mati maka dialah Tuhan. Elia juga membangkitkan orang mati. Berarti Elia Tuhan juga gitu. Elia nabi. Beda. Ya berarti Yusuf. Membangkitkan orang mati itu bukan Tuhan tapi nabi. Tidak. Yusuf dengar. Apa tidak? Sekarang dengar saya. Kamu bertanya, saya jawab. Sekarang saya bertanya kamu. Oke? Elia adalah nabi. Makanya dia membangkitkan orang mati. Nah, lalu kau Yusuf tanya, juga. di mana Nabi Muhammad menyembuhkan orang buta? Gitu. Iya, membangkitkan orang mati sekalian seperti Yesus buat. Buta melihat, tuli mendengar, bisu berbicara, yang mati bangkit. Coba, mana Nabi Muhammad tidak membangkitkan orang mati, ngapain? Baru ngapain? yang sembah dia. Ngapain kamu? Siapa yang nyembah Nabi Muhammad juga? Terus kamu sembah siapa? Kamu ikut ajaran Yang disembah itu Allah, bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu nabi. Di dalam kalian punya hadis itu semua itu kamu ikut semua itu ajaran semua Nabi Muhammadmu itu. Iya. Kalau mengikuti Nabi Muhammad bukan berarti menyembah Nabi Muhammad, bukan. Yang disembah itu Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa taala, bukan seperti kalian nyembah manusianya Yesus. Jadi Islam itu, Bang, Anda perlu tahu dulu, bukan menyembah Nabi Muhammad. Nama Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, beda dengan makhluk. Nabi Muhammad itu cuma nabi, utusan Tuhan gitu. Biar Anda tahu dulu gitu, bahwa umat Islam itu tidak menyembah Nabi Muhammad.
Itu dulu Anda pegang. Lalu Anda mengatakan ya di mana Nabi Muhammad bisa menyembuhkan orang buta? Nih saya sampaikan hadisnya ya. Nih. Telah berkata ya, telah meriwayatkan kepada kita Abdurrahman bin Imran ya. Nah nih, suatu ketika mata Abu Zar terluka pada saat perang Uhud, kemudian Nabi meludahinya dan maka mata yang terluka tadi ya menjadi mata yang paling sehat, sembuh. Terluka bukan buta. Iya, matanya Kamu bisa buta bedakan sampai terluka. dengan buta? Nah, ada lagi, bukan cuma sekali ya. Nih, Nabi Kamu bisa Muhammad bedakan ya, terluka dengan buta, Nabi Yusuf. Nabi Yusuf, Muhammad kamu ya. bisa bedakan terluka dengan buta. Coba kau perhatikan dulu ya. Nih ya. Kepada kita ya. Nih, suatu ketika matanya terkena senjata saat perang Badar hingga bola matanya bergelantungan, hilang ya di pipinya tuh ya. Ya, hilang bola matanya. Ya. Semula para sahabat hendak memotongnya, namun mereka menanyakan terlebih dulu kepada Nabi. Kemudian Nabi berkata, jangan dipotong. Lalu Nabi memanggilnya dan mengembalikan bola matanya dengan telapak tangan Nabi. Bayangkan. Mata yang copot aja Nabi kami bisa ya mengembalikan. Apa? Ya, apakah karena menyembuhkan orang buta Nabi Muhammad jadi Tuhan? Kagak. Membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang buta itu bukanlah ukuran tolak ukur menjadi Tuhan, bukan. Ya sudah, silakan. Ya, Saya tetap berarti menyembah Yesus Tuhan bukan saya tetap menyembah Yesus saya. no problem Bang. Ya itu kan keyakinan Anda. Ya. Tapi ya seperti yang Anda katakan, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang buta adalah tolak ukur jadi Tuhan. Terbantahkan itu. Bagaimana? Sekarang saya mau tanya. Bisa nggak Yesus membelah lautan? Oh, ngapain? Nah, kan ngapain kata Anda? Iya, Sedangkan Nabi Musa, Nabi Musa membelah lautan. Nabi Musa bisa membelah lautan. Yesus kenapa nggak bisa coba? Itu karena bangsa Israel mau lewat, tidak ada jalan. Di belakang ada orang Ya, iya. Israel, orang Mesir. Itu ada tujuannya, Yusuf. Kamu bicara harus ada tujuannya. Oh, sekarang saya mau tanya. Harus ada tujuannya. Baik, kalau kau mengelak Terus itu Nabi ada Muhammad tujuannya Nabi ngapain? Musa. Nabi Muhammad Saya mau tanya sama Tujuannya kamu. apa dia belah-belah? Ya, tujuannya Nabi apa Muhammad Yesus jalan di atas belah-belah, air? Tujuannya apa? Yesus itu jalan di Nabi atas Muhammad air belah-belah itu ngapain? apa tujuannya? Coba. apa? Kau jawab. Yusuf. Apa tujuan Yesus berjalan di muka air? Apa? Coba. Dengar kamu. Nanti Nabi saya Muhammad jawab belah-belah dulu. Jawab dulu. Kenapa Tujuannya Yesus dia berjalan di ngapain? atas air? Apa manfaatnya coba Yesus itu? Kan Yesus sedang berdoa, jadi dia bilang kamu duluan. Ngapain dia jalan di atas air itu? Apa manfaatnya? Ngapain? Nggak ada perahu. Yusuf, nggak ada perahu. Nggak ada perahu. Murid-muridnya pakai perahu. Iya kan, murid-muridnya sudah jalan. Murid-muridnya Sudah pakai jalan perahu. Lalu buat apa dia jalan di atas air? Tidak ada perahu. Apa gunanya? Perahu yang Apa gunanya? Apa gunanya? Murid-muridnya mereka sudah bawa. Apa gunanya? Gunanya jalan di atas air ngapain? Dia mau datang menghampiri murid-muridnya yang di atas perahu. Murid-muridnya pakai perahu yang lain. Iya. Apa nggak ada? Apa gunanya coba? Dasar. Jadi yang namanya mukjizat itu bukan karena masalah ada guna dan tujuannya. Sekarang saya tanya kamu, Nabi Muhammad belah bulan ngapain? Untuk apa? Nabi Muhammad belah bulan untuk menunjukkan kepada kafir Quraisy bahwa dia utusan Tuhan. Dah. Apa coba? Ada sejarah, itu jawabannya? Ada sejarah tertulis, gak ada orang Ada sejarah tertulis banyak. Nih ya sejarahnya nih. Ya baik. Nih. Nih.
saya tunjukkan. Kamu ini hanya cerita omong kosong saja kamu. Bukan omong kosong, kita pakai data ya. Apa kau ya, nih ya, nih nih ya, bulan terbelah menjadi dua bagian pada zaman Rasulullah. Satu belahan terdapat di atas gunung dan belahan lainnya berada di bawah gunung. Rasulullah bersabda, saksikanlah. Tuh ya, kepada sahabat-sahabatnya. Terus ya, apa akhirnya bulan terbelah di Mekah menjadi dua bagian. Telah datang dekat datangnya hari kiamat dan telah bulan terbelah. Jadi di sini ada ceritanya. Satu Mekah melihat ya. Tuh ceritanya, satu orang Mekah berapa ribu pasang mata melihat, ha? Duh, Yusuf. Apa Cerita omong kosong ini kamu. Cerita omong nih kosong ya, ini, data dari omong kosong apanya? Satu Mekah orang melihat ya, melihat. satu Mekah. Iya, satu Mekah, satu kota Mekah orang melihat. Ada orang-orangnya enggak? Ini nama-namanya Abdullah bin Umar, Huzaifah, Zubair, Mut'im, Ibnu Abbas, Anas, Malik. Melihat semua mereka. Dia menulis enggak? Manusia. Jadi nggak sembarangan ya. Aduh. Dia menulis enggak? Dia bersaksi enggak tentang itu? Kau enggak. Dia bersaksi enggak? Sekarang saya mau tanya, bisa nggak Yesus belah bulan? Ini ngapain? Tujuannya apa, Yusuf? Nggak bisa. Nggak bisa tidak Yesus bisa, belah bulan. Nggak Bahasa saya bukan tidak bisa. Tapi tujuannya apa, Yusuf? Aduh, Tujuan nggak dia belah bisa Yesus belah bulan. Tidak bisa begitu, harus ada Kalau Nabi Muhammad kan membelah bulan ada tujuannya, ya membuktikan beliau adalah nabi. Tuh, beliau punya mukjizat, punya kekuatan. hanya untuk membuktikan dia nabi. Dia belum ngapain ya. Nih. orang mati. Nih. Bangkitkan Penduduk saja orang Mekah mati biar sudah. meminta mukjizat, maka Nabi ya membelah bulan. Penduduk Mekah, satu kota Mekah melihat. Mereka bersaksi, mereka tulis, mereka Ya bersaksi. iyalah, nama-namanya ada, siapa aja yang lihat. Ada nggak kesaksian dari mereka? Kesaksian Ada, dari mereka? ada. Tadi yang saya tampilkan nama-namanya Coba. ada. Itu yang Aduh. coba mereka bersaksi. Sekarang saya mau tanya, bisa nggak Yesus belah bulan? Ngapain? Bisa kayak Nabi Muhammad, ada kekurangannya, ngapain kau tuhankan itu, nggak bisa belah bulan itu. Parah kamu, Yusuf, parah kamu. Ngapain kau orang-orang yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri kau tuhankan? Tidak. Lo dia sendiri yang ngomong tidak bisa berbuat Tujuannya apa-apa apa? dari dirinya. Tujuannya Yesus apa? Tujuannya Yesus apa itu berbuat? dia ngomong tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Itu omongan Yesus. Lalu kau tuhankan gitu yang nggak bisa buat apa-apa. Hah? Apakah karena dia bilang begitu saya tidak menyembah dia, saya tidak memuji dia, saya tidak ini? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Lemah kali Tuhan ini. Coba. Terus, baca terus Yusuf. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Itu. Dia utusan, Lihat, tidak dapat jawabannya berbuat terakhir. apa-apa. Dia utusan, Jawabannya kenapa kau terakhir. tuhankan? Kenapa mau Jawabannya menuhankan utusan? Kenapa kau? Bagaimana? Kenapa kau menuhankan utusan? Padahal utusan ini tidak dapat berbuat apa. Kenapa kau menuhankan utusan? Ya, padahal utusan ini tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Oh, tidak bisa. Dia tetap Apanya juru tidak selamat bisa? saya, walaupun dia Oh, juru salah selamat Bibel saya. kau. Dia mati untuk saya, dia berkorban untuk saya. Tidak, Gimana? Yusuf, tidak. Gimana Tidak, kau saya akui dia juru selamat sedangkan dia sendiri kagak selamat?
Dia juru selamat kau. Dia juru selamat kau. Dia sendiri aja kagak selamat sama tentara Romawi. Apa coba? Dari mana bisa menyelamatkan kau? Sedangkan dia menyelamatkan diri sendiri aja nggak bisa. Aduh, pakai bahasa kasih udah teman-teman, bahasa Roh Kudus sudah. Udah keluar bahasa kasihnya, bahasa rohnya. Inilah kalau ditampol pakai data kan kayak gitu, pakai akal sehat kayak gitu. Keluar bahasa kasihnya, bahasa rohnya keluar pasti. Kan gitu. Tidak, Apa? Apanya tidak? Saya dari Karena tadi memang tampilkan ya. dengar tampilkan Yusuf. datanya. Dengar kamu. Dengar Apa? kamu Yusuf. Karena memang sudah dia mau nubuatnya sudah seperti begitu Yusuf. Apanya nubuatnya? Nubuat, dia taat sampai mati. Apanya Dia taat? Kok Tuhan dinubuat taat? untuk mati. Kok Tuhan taat dengan Dia nubuat? dinubuatkan mati, taat sampai mati dia. Aduh, selesai. kenapa Yusuf. Tuhan harus taat sama tulisan manusia? Kenapa? Tidak, dia bukan taat sama tulisan manusia, dia taat sama Lah, Bapaknya. katanya kan nubuatan kan? Iya, nubuatan itu tuh- nubuatan. Nubuatan kan dituliskan manusia. Tidak, Yusuf. Ah, Tidak, Yusuf. aduh. Salah. Dia Salah gimana? Nubuatan dia dengar nubuatan, dia taat sampai mati. Itu. Ah. Kalau dia mau waktu dia disiksa, dia mau dia turunkan malaikat, mereka selesai. Yang tahan dia tentara Romawi itu. Tapi dia tidak Nah. buat seperti begitu, Yusuf. Dia Ya, taat sampai mau kayak mati. gimana? Mau kayak gimana? Ya, kata kau dia adalah penyelamat kau, kan gitu. Dengan diri sendiri aja dia kagak selamat. Ngaco. Aduh. Kayak gimana sama tentara Romawi ciptaannya? Tuhan kalah sama ciptaannya sendiri. Masuk akal kah itu? Karena dia membatasi dirinya sebagai manusia, Yusuf. Membatasi diri sebagai manusia. Iya. Ah, Dia membatasi diri, dia turun merendahkan diri sebagai manusia. merendahkan diri. Makanya Tuhan kalau kamu merendahkan. baca Alkitab, Yusuf. Tuhan merendahkan kalau diri. Kamu baca Alkitab. Aduh. setengah-setengah, Yusuf. Makanya kamu Saya udah jadi- tamat, saya makan kitab kau ini. Ya. Dengar. Makanya kamu jadi Udah Islam. saya makan. Makanya Nih kamu masih ya. Islam. Ah, Makanya kamu masih Islam. saya makan kitab kau ini di otak saya semua. Gitu. Kenyang saya. Makanya jadi Islam. Yusuf. makanya kan di kitab kau ini di dalam sini ada tuh ya, ada yang makan kitab. Sama saya makan kitab juga. Sama. Tapi ngomong sama kamu, Yusuf. Kenapa capek? Belajar dulu sana kamu. Belajar dulu sana. Saya udah tampilkan fakta, kenapa kau ngamuk gitu pakai bahasa kasih pula, bahasa Roh Kudus. Iya, bahasa Roh Kudusnya keluar gitu, bahasa rohnya. Iya, teman-teman. Makanya kamu masih Aduh. Bang Edis bilang. Makanya Bang Edis bilang kamu masih Islam. Apa Edis mencret itu? Makanya kamu masih Islam. Derita lo kata Edis menuhankan manusia. Bang Edis. Memangnya kok Makanya kamu masih Islam. memangnya kau percaya Edis? Hayalan saja. Percaya dengan Edis? Hayalan saja. Percaya dengan Edis? Kata Edis, Yesus itu bukan Tuhan. Haleluya. Kata Edis, Yesus itu bukan Tuhan. Haleluya. Makanya ketika saya mendengar Edis mengatakan Yesus punya Tuhan, Yesus bukan Tuhan, makanya saya langsung ngomong haleluya. Derita lo kan gitu, haleluya. Hayalan saja. Haleluya. Haleluya. Hayalan saja. Turun kau, nggak ada maknanya ya, haleluya. Haleluya. Haleluya.
malu ya, bukan halulu ya. Bukan malu ya, halulu ya, halulu ya. Halulu ya. Dah, malu dia. Halu tuh langsung tendang. Bisa juga saya teman-teman ya. Saya itu menyesuaikan teman-teman. Kalau yang datang pakai adab, maka kita akan bersikap baik dengan dia, kan kayak gitu ya. Tapi kalau datangnya biadab, sama saya imbangin gitu. Sebagaimana Anda melempar bola ke tembok, pantulannya kalau Anda lemparnya kencang juga pantulannya. Kalau Anda lemparnya kagak kencang, ya nggak kencang juga pantulannya, kan gitu. Itu analoginya ya. Haleluya. Haleluya. Apa nih? Jam 12. Aduh. Jam 12 sudah teman-teman. Istirahat ya. Capeknya saya ngomong terus dari tadi ya, dari Ba'da Isya saya ngomong sampai jam 12 malam. Iya. Nawar lagi nih. Nawar lagi. 1 lagi. 2 lagi. Apa 2 lagi? Mati saya. Aduh. 2 lagi. 5 lagi. Haleluya. Kalau 5 lagi, aduh, haleluya. Pagi selesainya 5 lagi. Aduh. Udah ya, janji 1 lagi ya. Janji 1 lagi. Aduh. Gimana nih? Silalau. Coba. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Islam bang. Islam. Ada yang mau disampaikan? Saya cari Kristen nih. Sabar Ustaz, sabar. Maksud saya ini Muslim Ustaz, cuma saya jaga ikuti Ustaz punya video ini. Cuma saya saran saja Ustaz. Maksudnya Ustaz Apa tuh? Bang Edis itu hajar saya Ustaz. Bala itu yang begitu supaya dia mampus. Gitu aja Ustaz. Mampus. Ya dia aja jawab saya derita lo katanya. Apa coba? Udah kehabisan jawaban itu. Malas dah saya Oke, aja makasih, diskusi Ustaz. dengan Lanjut. Edis. Oke. Iya, makasih Ustaz. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam. Malas saya udah debat sama Edis. Apa? Jawabannya derita lo katanya. Iya, memang. Aduh. Yang Kristen mana sih? Haleluya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam bang. Islam Kristen bang. Kristen. Open cam dulu lah bang. Silakan dibuka dulu kameranya. Ini saya kirim. Nyalakan tuh. Oke, abang mau bertanya atau mau ditanya? Bertanya aja sih bang. Nanya apa? Silakan. Apa ya itu? Yang tadi sih apa sih? Yang bela bulan ya? Lalu bisa duduk nggak bang? Nah, karena penonton agak risih. Kalau saya sih nggak apa-apa sih sambil baringan ya. Penonton agak risih liatnya gitu. Bela bulan kan itu fungsinya buat apa gitu?
Dia fungsinya dia kan diminta oleh kafir Quraisy, tidak percaya bahwa Nabi Muhammad itu nabi. Makanya kafir Quraisy minta, "Hai Muhammad, kalau kau betul nabi, ya tunjukkan mukjizatmu kepada kami." Jadi Nabi Muhammad diminta oleh kafir Quraisy itu, tuh belah bulan tuh. Kalau kau betul nabi, ya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau lakukan untuk menunjukkan bukti gitu bahwa beliau seorang nabi. Habis itu digabung lagi. Tetap aja kafir Quraisy itu tidak percaya setelah melihat bulan itu dibelah. Ini adalah sihir yang nyata. Jadi sebenarnya Bang, bukan tujuannya itu untuk menunjukkan bahwa beliau utusan Tuhan gitu kepada kafir Quraisy yang tidak percaya. Oke? Oh, dalam bukti sejarah ada itu bang, ibarat kata Banyak. dalam bukti Tadi dalil-dalilnya saya tampilkan. Banyak maksudnya bukti sejarah. dari segi Iya. fisika, dari segi fisika gitu. Bang, kalau dari segi fisika ya siapa yang bisa menembus langit, Bang? Saya mau tanya. Neil Armstrong ahok juga. Siapa yang pernah ke bulan coba? Atmosfer bumi ini 3 lapis tebal gitu. Oh, berarti nggak bisa dibuktikan secara itulah ya, secara teknologi nggak bisa ya bang ya. Sainsnya nggak bisa, nggak ada yang bisa nembus bumi, nembus langit. Tapi kalau dari sejarah ada ya bang, sejarah gitu. Ada sejarahnya. Nih, Dalilnya, Bang. nih Bang. Nih ya. Penduduk Makkah meminta mukjizat, maka Nabi membelah bulan. Mereka melihatnya, lalu bulan kembali menyatu. Tidak cuma sekali Bang, 2 kali. 2 kali. Nih, supaya tanda bukti kepada mereka. Kemudian dia menampilkan bulan yang terbelah 2 hingga gunung Hira dapat mereka lihat di antara kedua bagiannya. Penduduk saat itu sebagai saksi sejarah, penduduk kota Mekah. Satu kota lihat. Bayangkan gitu. Dalilnya tertulis di mana? Hadis Sahih Muslim 2800. Di Al-Quran juga ada, Quran surah Al-Qamar. Sahih Muslim ayat 800 ya bang ya. 2800. Berarti sih bang, biar belajar aja gitu ya kan. Oke. Boleh saya bertanya sama Abang? Salam toleransi. Ya, boleh saya nanya Abang? Abang kan Kristen ya? Iya. Mana perintah Yesus agar jadi Kristen? Kalau itu saya kurang paham sih bang ya. Waduh, jangan ikut-ikutan lah Bang kalau beragama ya. Jangan kita imani saja, nggak tahu rimbanya ya, kita ini udah betul dalam petunjuk atau tidak, kan kayak gitu. Jangan kita ikut-ikutan saja atau imani saja. Cari, kita hidup cuma sekali Bang ya, cari keselamatan itu. Kita hidup cuma sekali, bukan 2 kali. Kalau Abang beriman ya hanya dari katanya saja susah Bang. Iya sih, cuman pernah dengar sih ada ayat, tapi saya lupa ayat di mana tuh. Saya adalah Enggak. jalan kebenaran. Oh, cuma itu yang Abang tahu Bang. Yesus itu ngomong saat itu akulah jalan kebenaran dan hidup itu. Yohanes 14 nomor 6 itu dia ngomong sama muridnya Filipus dan Thomas. Dia ngomong sama Thomas, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak akan sampai kepada Bapa tanpa melalui aku, kata Yesus kayak gitu. Ya itu dia ngomong sama murid-muridnya.
murid-muridnya itu bangsa Israel, karena Yesus itu melarang ajarannya itu diajarkan di luar bangsa Israel. Gitu. Jadi nggak ada hubungannya dengan abang. Abang bukan bangsa Israel kan, bangsa Indonesia kan. Saya bangsa Indonesia juga, kan kayak gitu. Jadi Yesus itu ajarannya lokal. Maka dari itu jangan kita beragama itu tidak tahu menahu dengan agama kita. Bacalah ya, petunjuknya kan ada di setiap agama itu, pasti dari kitab sucinya. Gak bisa kita beriman itu ya percaya aja dah ya, nanti juga mati juga, kan kayak gitu. Aduh. Enggak, Tuhan menciptakan kita bukan untuk hanya tidur makan kerja, tidur makan kerja sampai mati. Enggak kayak gitu, Bang. Tuhan menciptakan kita bukan untuk itu. Itu hanya hal duniawi ya, untuk kebutuhan kita. Bukan seperti itu. Tuhan menciptakan kita ini adalah untuk menyembahnya. Itu pasti. Kita ciptaan Tuhan agar kita menyembah Tuhan. Bukan berarti kita harus apa? Makan, tidur, ke WC, makan, tidur, ke WC, tua, lalu mati. Enggak kayak gitu. Isi apa sih Alkitab kurang paham, tapi kalau berkata beribadah mungkin bisa jadi lah, sering lah ya kan. Iya Bang, saya ini sih ya sayang lah dengan kawan-kawan Nasrani Bang. Banyak dari Kristen ya, kawan-kawan Kristen itu banyak nggak tahu gitu apa isi kitabnya. Sayang banget gitu Bang. Padahal di gereja diajarkan apa, saya bingung juga gitu. Bahkan mereka ke tempat saya ini sampai kaget, kok ada ayat begini. Sampai mereka nggak mau baca. Itu apakah nggak mau tahu Bang? Nih. Belajar dulu kan. Ya. Bentar. Mau di fisik atau di laptop? Bisa. Laptop aja deh, nggak apa-apa, sama aja kan. Laptop aja ya, biar saya cepat nyarinya. Yuk. Masa ada ayat kayak gini Bang? Sabar. Yang mana duluan teman-teman? Yang mana? Udah yang ini aja dulu dah. Saya kasih. Abangnya aja yang baca. Mereka bersundal di Mesir. Mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dijama-jama dan keperawanannya dipegang. Itu maksudnya yang Kitab nih. Kitab Anda. Anda kan nggak ngerti juga. Kenapa dipegang-pegang? Kenapa dijamah-jamah kata Anda? Mereka itu maksudnya mengarah ke siapa gitu? Apakah orang-orang ada ini kita lihat ya. Kitab Anda. Datanglah firman Tuhan kepadaku. Tuh satu ya. Apa katanya? Hai anak manusia, ada 2 orang perempuan, anak dari satu ibu. Terus mereka bersundal di Mesir, mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana, nah nih, susunya dijamah-jamah dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Banyak Bang ayat kayak gini vulgar gitu loh di kitab Anda. maksud saya yang melakukan hal jolim itu siapa gitu? Apakah orang Nasrani apa di luar daripada itu gitu? Ini Bang, lagi ini Alkitab ya. Amsal nih, Amsal 7 nomor 18 kitab Kristen.
marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Terus, karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Apa ini? Ngajak ngapain? Gitu abang itu, makanya kan abang gak tahu gitu, baca gitu bang kitab anda akan tahu gitu apa, lalu gunakan akal sehat. Itu aja sih pesan saya bang. Bukan berarti saya harus mengatakan abang harus masuk Islam, enggak, tapi saya memberitahu abang gitu, mari gunakan akal, ayo dicerna gitu. Itu aja sih sebenarnya tujuannya. Sayang Kristen yang baik-baik gitu, banyak orang Kristen itu banyak yang baik, saya akui gitu, banyak. Tapi saya sangat kasihan gitu sama mereka. Gak tahu isi sebenarnya, terus tujuan sebenarnya ya, terus juga pengajaran dari Yesus. Banyak gak tahu mereka bang. Gitu. Maka ya kalau anda mengikuti Yesus, ya silahkan anda nanti pertimbangkan gitu di dalam kitab suci itu Yesus mengarah kemana ajarannya. Jadi gitu bang. Oke bang, makasih bang pencerahannya bang ya. Sama-sama bang. Sehat selalu bang ya. Naik lagi kalau ada pertanyaan ya bang ya, silahkan naik kembali. Oke. Ya, janji saya tagih. Kalian yang 10.000 orang janji saya tagih ya. Nggak ada tawar-menawar, nggak ada negosiasi lagi, kita nggak ada. Nggak ada besok lagi dah. Enak kali kalian ya. Dah ya, kita doa bersama dah. 1:30 malam tempat saya ya. Yang di YouTube juga ya. Terima kasih yang di YouTube dan di TikTok ini ya. Aduh ya, antusias. Alhamdulillah ya teman-teman, malam ini tembus 10.000 ya. Padahal ada pembatasan tapi 10.000. Tapi nanti insya Allah saya akan turuti sarannya. Saya akan ini dulu reset HP habis ini gitu ya. Oke teman-teman yang memberi gift, terima kasih banyak. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melancarkan rezeki Anda ya, para pemberi gift ya. Dan teman-teman semuanya, jika Anda ingin silaturahim kepada saya gitu ya, silahkan Anda ke kontak nomor yang saya sematkan ini ya. Silaturahim boleh ya, tapi kalau saya nggak jawab berarti kebanyakan. Kalau saya nggak jawab, coba di WA terus ya. Karena apa? Kalian tumpang tindih di WA saya itu ya, banyak kali masuk tumpang tindih dia, geser ke bawah. Makanya kalau merasa saya tidak membalas, coba dia ini lagi dikirim lagi, meskipun titik gitu, biar saya terbaca di atasnya. Oke ya teman-teman semuanya, terima kasih ya udah sampai selesai di YouTube manapun juga ya yang menyiarkan. Satu pengumuman dari saya ya kawan-kawan, insyaallah nanti saya akan umroh di tanggal 2. Sebelum tanggal 2 saya startnya dari Medan, warga Medan boleh nanti ketemu saya gitu ya, boleh, siapa tahu kan ada yang mau foto-foto, boleh sih gitu ya. Terus teman-teman semuanya, nanti saya selama umroh saya belum tentukan apakah